Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang Rasulullah berjumpa malaikat Malik dan minta ditunjukkan neraka jahanam. Ketika kunjungan di langit kelima untuk sedikit refleksi perjalanan dari langit yang satu ke langit yang lainnya adalah 1500 tahun perjalanan. Namun karena perjalanan Miraj ini pakai tour dan travelnya dibuat khusus langsung sama Allah Ta'ala buat kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi menjemput tugas yang sangat berat bagi umat Islam namun mampu memuliakan manusia melebihi malaikat. Yaitu salat yang 5 waktu jadi perjalanan yang seharusnya ditempuh 1500 tahun perjalanan tercepat. Namun bisa ditempuh dengan kecepatan yang lebih cepat dari kedipan mata. Karena buruk sebagai kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril mampu menempuh kecepatan yang melebihi lesatan anak panah subhanallah. Setibanya mereka di langit kelima malaikat Jibril mengetuk pintunya selanjutnya. Mereka penghuni langit kelima berkata siapa ini? Malaikat Jibril lalu menjawab, saya Jibril. Mereka lalu bertanya lagi siapa yang bersama kamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Mereka mengatakan hal yang sama dengan yang disampaikan oleh penghuni langit sebelumnya. Selamat atas kedatanganmu dan kedatangan orang yang bersamamu lalu mereka membukakan pintu langit dan mempersilahkan Rasul dan malaikat Jibril masuk. Setelah masuk baru selangkah melewati gerbang langit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercengang karena melihat langit yang terbuat dari emas kemerah-merahan. Langit inilah yang disebut dengan langit Al-Muniroh. Di dalam langit kelima ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat makhluk ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla yang diantaranya adalah malaikat yang amat besar. Ukuran diciptakannya digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat ini untuk menelan langit yang 7 lapisan ini dalam waktu singkat dan sekali telan maka hal yang sangat mudah bagi malaikat ini. Jika dipandang dari perawakannya yang begitu besar malaikat itu memanggil-manggil. Wahai Tuhanku dan penguasaku manusia yang bermaksiat itu tidak mengenal kekuasaan yang engkau miliki. Subhanallah alangkah engkau sangat menyayangi mereka. Mereka melupakanmu tapi masih kau izinkan mereka menghirup udaramu dengan gratis dan sebebasnya. Masih kau biarkan jantungnya berdetak. Masih kau lancarkan peredaran darah yang mengalir dari ujung kaki hingga kepalanya. Lalu di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat gerbang besar yang di bagian depannya terpampang 2 tulisan. 2 kalimat yang sangat bercahaya dan berkilau. Kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Muhammad adalah utusan Allah dan ketika selesai mengucapkan 2 kalimat tadi seketika itu juga gembok yang besar dan membelenggu. Gerbang itu terbuka dengan otomatis sehingga pintunya terbuka dengan sempurna. Di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah timur langit. Tingkat kelima ini hingga perbatasan bumi lapis ke-7 paling besar dan tampaklah neraka jahanam yang gelap gulita dan dipenuhi oleh kemurkaan Allah serta asapnya yang terlihat terus mengepul ke udara. Kalau kalian mau bayangin biar ada gambaran nyata. Coba kalian lihat rekaman di YouTube tentang golakan api gunung berapi aktif. Nah itu api yang mendidih di perut bumi adalah api terdingin yang di neraka bisa-bisa 10.000 kali lipat panasnya dari itu bahkan lebih. Nah sekarang kita bayangin aja panasnya api neraka udah gitu. Neraka jahanam adalah neraka yang paling ganas setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka dari kejauhan ketika itu pula Rasul melihat malaikat yang sangat besar ukurannya. Beda sama malaikat yang ketemu pas di luar gerbang tadi. Malaikat ini terlihat sangat menyeramkan. Malaikat ini diciptakan untuk selalu menampakkan kemarahannya sangat kejam dan tidak mengenal kompromi.
Di antara kedua matanya terdapat pusat saraf yang seandainya malaikat ini menatap ke arah bumi cuman menatap aja niscaya matilah orang-orang yang ada di dalamnya tanpa tersisa. Astagfirullah. Itu cuma natap aja apalagi kalau one by one sama kita nggak kebayangkan. Mari kita perbaikin amal besar-besaran setelah ini biar nggak sampai ketemu sama malaikat yang satu ini. Tapi tetap niatnya lillahi ta'ala kalau ciptaannya aja udah bikin kita takut apalagi sama yang penciptanya kan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai saudaraku Jibril, siapakah malaikat ini yang sudah membuat bulu kuduku merinding dan hatiku bergetar?" Malaikat Jibril lalu menjawab, "Wahai kekasih Allah, ini adalah malaikat Malik sang penjaga pintu neraka. Allah Ta'ala telah menciptakannya dari kemurkaan dan kemarahannya. Malaikat Malik ini senantiasa seperti ini sejak hari penciptaannya. Allah Ta'ala telah memberikan kuasa padanya atas neraka jahanam. Karena sangat marahnya kepada musuh-musuh Allah, mendekat dan ucapkanlah salam kepadanya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dan mengucapkan salam kepada malaikat Malik. Tapi malaikat Malik tidak menjawab salamku. Lalu malaikat Jibril berkata, "Kenapa engkau tidak mau menjawab salam dari kekasih Allah dan seorang tua dari alam semesta? Malik, dia adalah makhluk paling mulia di mata Allah dan seorang nabi yang turun sebagai rahmat," kata malaikat Jibril. Maka setelah mendengar ucapan malaikat Jibril itu, malaikat Malik langsung bangkit berdiri seraya mengatakan, "Allah, Allah, mohon dimaafkan wahai kekasih Allah." Subhanallah. Malaikat Malik penjaga neraka yang memegang gelar malaikat terseram kedua setelah malaikat Israel aja takzim dan menghargai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai segitunya. Terus buat kita yang mengaku-ngaku umatnya tapi sama sekali nggak mau mengucapkan sholawat kepadanya tapi mau diajak masuk ke surga dengan syafaatnya. Wajar aja kita dibilang makhluk yang tidak tahu malu, terutama saya. Nanti pas kita ngumpul di padang mahsyar terus semua orang muslim berkumpul di hadapan Rasul untuk diajak masuk ke surga. Kita diusir karena nggak pernah sholawat untuk beliau dan beliau nggak ngenalin kita. Mari mumpung masih ada kesempatan saya mengajak diri saya sendiri dan pendengar yang mau mengajak diri saya juga ikut bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, dilanjut sama seperti kejadian di langit keempat. Kemarin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk malaikat Israel menampakkan wajah aslinya dan permintaan Rasul kali ini lebih mainstream lagi, lalu Rasul berkata, "Wahai Malik, perlihatkan neraka jahanam kepadaku." Malaikat Malik menjawab, "Saya tidak kuasa akan hal itu karena belum sampai pada waktunya pintu ini dibuka." Ketika itu tiba-tiba ada suara memanggil dari Zat yang Maha Tinggi dan Paling Tinggi, "Jangan kamu menentang kehendak kekasihku Muhammad." Maka seketika itu dibukalah tabir penutup neraka jahanam dan Rasulullah SAW melihat suasana yang sangat gelap mencekam yang dicampuri oleh seluruh kemurkaan Allah. Lalu seketika itu juga tabir itu tertutup rapat kembali dan semua suasana kembali membaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku telah melihat di langit kelima beserta keajaiban-keajaiban di dalamnya." Kemudian para malaikat berbaris dan Rasul pun maju sekaligus memimpin salat 2 rakaat bersama mereka. Selanjutnya Rasul dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit tingkat ke-6. Wallahu alam, semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.